Kawan-kawan sekalian, pisang goreng crispy ini sangat enak sekali bersama apel gorengnya, cocok buat diminum dengan teh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini seperti kalian lihat cuplikan, saya mau bikin pisang goreng dengan model yang panjang karena saya lagi penasaran. Berhubung kawan-kawan di Holland, saya posisi di Holland, dan di Holland tuh kita tidak punya pisang kepok. Jadi terpaksa saya pakai pisang yang saya bisa dapat, dan di sini tuh pisang raja. Dan karena saya suka pisang raja tuh masak biar dia manis, saya tunggu sampai dia agak hitam sedikit di luarnya. Tapi kalian boleh pakai pisang kepok yang setengah mengkal atau yang hampir masak, boleh. Yang penting kalian bisa bikin dengan cara yang akan saya tunjukkan sebentar. Itu tidak bermasalah kawan-kawan. Saya mau cerita sedikit karena begini. Resep ini resep hasil olahannya saya sendiri dengan begitu banyak percobaan dari saya masih umur 20-an itu saya coba. Akhirnya sampai saya temukan ini pada saat saya di Merauke umur 26 dan sama tantenya saya. Kalian boleh tahu itu mungkin saya membuang 30 kali untuk sampai temukan resep ini. Seperti mungkin sebagian dari teman-teman yang tahu yang nonton video ini, zaman waktu saya kuliah saya dulu jualan ubi goreng, dan ubi goreng juga karena kesalahan masak akhirnya saya dapat itu resep ubi goreng, dan minta maaf belum sempat bikin videonya karena saya belum kembali ke Makassar, belum ketemu karena harus tunjukkan kalian bagaimana cara cari ubinya. Ubi goreng pada saat itu saya jual di mall, terus saya jual di keliling-keliling, orang pesan kita antar. Mau tidak mau, kalau kita jualan di mall minta kita jualan lain lagi, jangan cuma satu macam. Pada saat itu saya jual sukun goreng, orang Makassar bilang bakara, tapi pada saat itu bakaranya saya ambil dari penjual yang jualan rame di dekat rumahnya saya. Bicara sama bosnya bagaimana saya bisa ambil, terus saya bawa ke mall. Jadi di situ juga saya tahu caranya bagaimana kita bikin bakara itu bisa garing sampai kayak kerupuk gitu biar tahan lama. Itu juga karena sering di situ. Dan pisang kipas pada saat itu, yang jual pisang kipas itu saya tidak tahu siapa, yang jelas itu di depan Mall Ratu Indah pada saat itu. Dan saya sangat suka dia punya pisang kipas Pontianak ke Kalimantan kayak gitu. Walaupun pisang itu masak, dia bikin itu pisang bisa jadi keras. Saya favorit pisang masak. Jadi kalau kalian bilang saya pulang Merauke, saya selalu suruh tanteku itu beli pisang yang sudah hampir lembek, yang benyot, baru dipotong kotak-kotak, dimasak sama tepung, baru digoreng, terus masang panas-panas ataupun sudah dingin. Saya paling favorit yang itu. Nah, tapi pisang kipas ini enaknya karena kita bisa siram coklat, siram keju, dan sebagainya. Pada saat itu kawan-kawan, sumpah saya minta resepnya sama yang punya, saya beli gitu, istilahnya saya mau beli franchise-nya supaya saya bisa jualan atau apa gitu. Tapi pada saat itu sangat mahal dan saya tidak sanggup beli, masih zaman kuliah ya. Akhirnya saya pikir, masa sih saya tidak bisa menciptakan resepnya. Jadi tiap kali saya beli, dia bikinkan, saya perhatikan baik-baik adonannya, pulang saya praktek sampai dapat itu konsistensi dari adonannya. Akhirnya setelah 5 tahun kemudian saya dapat, dan itu berhasil, dan saya jualan di Merauke pada saat itu, sebelum saya datang ke Holland kawan-kawan ya. Nah, berhubung tiap kali saya kepingin coba pakai pisang raja di sini, bagaimana bisa atau tidak, mari kita sama-sama kawan-kawan coba. Saya sudah tunggu ini, saya punya pisang raja dari dia masih kuning-kuning biasa sampai dia sudah kuning kehitaman-hitaman begini. Dan itu tandanya itu pisang dia akan bakalan manis sekali di dalam. Karena kalau sudah hitam sekali juga tidak bisa kawan-kawan, tapi kalau masih setengah juga bisa. Dan juga ini pas lagi tradisinya di kotanya saya di Belanda ini, pasar atau tradisi pasar sapi atau apa orang bilang liburan autumn, dan kebanyakan tuh musim apel begini kawan-kawan. Ini apel ini pertama kali saya makan waktu digoreng tuh rasanya kok kayak pisang goreng. Jadi saya penasaran mau coba dengan resep pisang goreng ini, saya bisa tidak bikin juga ini apel goreng. Mari kita sama-sama langsung bikin. Pertama pisang dulu. Kebetulan saya sangat penasaran dengan pisang goreng ala Thailand yang pisangnya panjang-panjang begitu, terus tipis ya. Dan itu nyata-nyata kalau tuh pisang masak yang dibikin,
Jadi saya mau bikin model pisang itu, terus dibikin pakai adonan pisang kipas. Jadi saya, karena kalau kita kerja sendiri untuk bikin pisang kipas tuh kita betul-betul harus potong-potong dulu. Ini kayaknya lebih cepat kawan-kawan. Jadi saya mau coba. Nih, saya sudah siap ini tepungnya kawan-kawan. Jalan, ya. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, langsung lihat ke bawah dan kita langsung bikin adonannya terlebih dahulu karena adonan ini harus ditinggalkan 1 jam baru bisa lanjut dibikin. Sip, mari kita langsung bikin kawan-kawan. Let's go. Nah kawan-kawan, mari kita mulai. Bahan-bahan ada di sini kawan-kawan. Di sini kita bikin adonan dulu. Jadi apelnya saya sisihkan ya. Saya siapkan. Di sini saya pakai soda kue. Ya, ini boleh diganti dengan kapur sirih. Berhubung saya tidak punya kapur sirih, jadi saya pakai soda kue. Ini garam kawan-kawan ya. Gula 4 sendok makan. Tepung terigu 4 sendok makan. Tepung beras 500 gram. Air 450 gram. Dan putih telur kawan-kawan 190 gram, 180 gram. Ya. Nah, mari kita langsung buat ya. Nah, pertama-tama kawan-kawan saya kasih masuk putih telur. Ya. Ada itunya tidak apa-apa, kalian mau buang juga boleh kawan-kawan ya. Putih telur. Terus di sini mau saya mixer sebentar kawan-kawan. Putih telur ini kawan-kawan bila tidak di mixer juga bisa langsung kita campur dengan semua bahan. Tapi di sini saya mau kasih tunjuk kalian apabila di mixer itu seperti apa. Gula pasir kita masukkan sedikit demi sedikit. Setengah dari resep boleh juga kawan-kawan ya. Dicampur dengan gula dan bahan lain langsung di mixer boleh kawan-kawan. Atau kalian mixer setengah boleh kawan-kawan. Ataupun dengan cara yang sekarang saya buat ini juga boleh. Cuma perbedaannya kalau kita mixer seperti saya buat ini, adonannya harus didiamkan sampai busa-busanya menghilang. Nah, jadi sekarang kalian lihat dia sudah fluffy ya. Tuh. Ya. Dia tidak jatuh. Ya. Sekarang kita masukkan semua bahan jadi satu. Terigu, tanpa menggunakan terigu juga boleh. Soda kue, alangkah baiknya gunakan kapur sirih kawan-kawan. Garam, tepungnya, setelah itu kita masukkan air secara bertahap sambil kita mixer. Ya, jadi kita mixer pelan-pelan kawan-kawan ya. Masukin airnya. Nah kawan-kawan, jadi kira-kira dia seperti ini ya, kalian bisa lihat. Ini saya sisihkan dulu. Jadi kalian lihat nih ya, ini kita harus diamkan 1 jam biar bubble-bubblenya hilang kawan-kawan ya. Harus diamkan, dan juga dia punya soda buat dia jauh lebih bagus ya. Kalian lihat kawan-kawan, kita kasih vanilinya sedikit. Kasih vanili butter pasta sedikit. Aduk supaya harum doang kan ya. Nah, ini saya diamkan sebentar di ujung. Ya. Kita taruh di sini kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat. Oke? Nah, sekarang lanjut kawan-kawan, saya mau kupas pisang ini. Jadi kalian lihat ini pisang dari mulai kuningnya bagus. Sengaja saya buat sampai agak hitam-hitam begini supaya manis. Mari kita lihat bagaimana di dalamnya ya. Jadi kalian lihat, kalau pisang itu bagus, dia pasti bagus. Tergantung ininya. Ini jangan diputus ya, karena saya mau panjang pisangnya.
kupas dulu kawan-kawan ya. Jadi kalian lihat pisangnya seperti ini. Karena cari pisang masak di sini tuh susah kawan-kawan ya. Bersyukur kalian punya pisang kepok. Jadi ini di sini pisang begini tuh dari pisang setengah tua kawan-kawan ya. Terus mereka buat. Jadi ini kita bersihkan saja ininya tuh. Makanya bersyukurlah kalian kawan-kawan di Indonesia banyak pisang. Di sini kita tidak punya. Nah, jadi kalian lihat ini betul-betul masak ya. Kemarin kawan-kawan saya di Kakak Ina dapat pisang ini, belinya di tempatnya Kakak Ina ya, waktu di Jerman. Dan ini sudah saya keluarkan dari freezer dari kemarin. Ini mau saya coba. Ini pisang kepok, beli di Jerman di rumahnya Kakak Ina nih. Jadi hasilnya pisangnya tuh seperti ini. Ini pisang kepok kawan-kawan ya. Yang dibekukan di freezer, baru kita bisa pakai di Holland sini tuh. Ini kemarin waktu liburan ke rumah Kakak Ina, saya dapat lihat, terus saya bilang Kakak Ina saya mau ambil untuk mau bikin video pisang. Jadi langsung sampai di Holland masih beku, saya masukkan di freezer. Maklum kita tinggal jauh dari kampung halaman ya. Jadi kalian lihat ini, frozen boiled banana sebutannya. Ya. Nah, jadi berhasil saya bersihkan dari pisang yang ada. Ini dia kawan-kawan ya, pisangnya. Karena kalau saya tidak biarkan dia hitam, kawan-kawan, itu dia pisang tanduk itu keras. Jadi dari pisang ini saya akan kasih tunjuk kalian bagaimana caranya bikin cantik, ya. Di sini kawan-kawan, ini plastik. Kita belah dua. Jangan salah potong ya, potong baik-baik kan kawan ya. Jadi kalau kalian lihat ini belah dua begini, ini habis itu kita cuci dan ini bakalan kita pakai seperti ini kawan-kawan. Ini kita taruh di belakang sini, lem dengan sesuatu, terus kita taruh. Jadi ini pisang nanti di sini ya. Pertama saya cuci dulu plastiknya, baru kita lanjut. Sip. Nah, ini sudah saya cuci kawan-kawan ya, sudah bersih. Ini saya buang. Di sini saya mau pakai ini untuk tempatnya, jadi saya buat seperti ini kawan-kawan, supaya ini pelakban ya, kita lem. Nah, kayak gini kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita mulai kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini seperti kalian lihat, ini sudah saya tinggalkan sekitar 2 jam ya. Jadi kalian bisa lihat, kita aduk lagi sedikit. Halus ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke wadah yang panjang. Sini saya pindahkan ke sini. Nih saya sisihkan sedikit di sini. Ya. Dan saya mau bikin pisangnya. Jadi minta maaf kan, kita pisang model gini kan, pisangnya saya potong jadi 2 ya. Jadi kalian lihat, ini saya taruh di sini. Dan kita tutup begini.
Setelah itu kawan-kawan, saya pakai kayu. Jadi saya ambil kayu yang seperti ini. Jadi kalian boleh kayu apa saja. Terus kita pukul-pukul. Ya, jadi kalian lihat saya sudah seperti itu. Dan kita lipat sesuai yang kita mau. Begini. Dan kita ratakan kawan-kawan. Tunggu, ini apelnya taruh sini. Ini saya ratakan. Ya, kalian lihat seperti itu. Dan sekarang ini kita buka, jadinya seperti ini pisangnya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita taruh di sini tuh sama panjangnya kawan-kawan. Bagus pisang kepok kawan-kawan tuh ya. Jadi ini saya sisihkan lagi di sini. Saya taruh ke tengah sedikit. Cep. Ini saya pukul. Ya. Setelah itu kita lipat. Lipat yang sesuai kalian mau dan kita tindis kawan-kawan. Jadi kalian lihat. Kayak gitu. Ya. Sekarang saya buka kembali. Cadan. Ini bisa tidak diangkat juga, tidak tahu tuh. Bisa diangkat tuh kan nih. Kayak gitu. Ini sudah kita pukul-pukul. Terus kita tiniskan kan. Wah, bisa kawan-kawan. Ini pisang rebus yang sudah dikasih. Lagi tambah. Wih, mantap kawan-kawan. Lagi. Tuh. Jadi kalian bisa lihat pisangnya begini. Kita taruh di sini. Bikin lagi satu. Kan harus pukul-pukul dulu. Ya. Kita dorong ke depan. Tuh. Nah, jadi kalian lihat. Nih. Tuh. Yes. Sekarang kita goreng kawan-kawan. Kebetulan harus ke kompor di sebelah. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya goreng. Sip. Saya mau siapkan apel. Kita pakai apel ini satu. Pertama, kasih keluar dulu tengahnya kan kawan ya. Jadi ini apel ini kayak pisang. Namanya Yonagholt. Tuh. Sekarang kita kupas. Saya kupas apel pakai ini kawan-kawan. Jadi kayak begitu kawan-kawan. Ya, jadi ini sudah kita potongnya begini kawan-kawan. Jangan terlalu tipis. Jadi sekitar begini. Kan ini. Yes. Di sini saya kasih masuk minyak goreng kawan-kawan ya. Jadi ini minyak goreng harus kira-kira selebar ini. Jadi ini semua saya kasih masuk, kita kasih nyalakan api. Ini sudah panas, jadi kalau kalian lihat langsung dia seperti begitu. Ya. Jadi ini mau saya angkat dulu ampasnya. Di sini ini kita
kasih tenggelam. Ini api kita kecilkan, celup dengan baik. Sekarang ambil kawan-kawan ya. Ini saya ambil begini, kita taruh di sini supaya dia turunnya bagus di situ ya. Yang ini juga kita turunin dulu, baru kita turunin begini kawan-kawan. Ya, kita balik dulu pisangnya. Ini api sudah yang paling kecil, tapi dia masih cepat merah. Dikarenakan saya punya pisang itu masak, jadi dia manis, makanya dia cepat coklat kawan-kawan. Tapi usahakan kalian punya jangan terlalu masak supaya dia tidak secoklat ini. Di sini kita ambil adonan dan kita siram di atas pisang, lalu balik ke dalam minyak panas supaya dia keriting. Dan saya melakukan ini sampai 3 kali sampai saya dapat konsistensi yang saya mau untuk pisangnya. Usahakan kawan-kawan jangan terlalu berwarna merah kalau kalian mau dia lebih cantik ya. Sekarang saya angkat, jadi kalian lihat modelnya. Kita coba masukkan apelnya dulu. Di sini kawan-kawan saya menggoreng sisa pisang, ada yang putus dan masih ada satu utuh, sambil saya goreng apelnya kawan-kawan. Karena apel tidak semanis pisang, makanya dia tidak sehitam pisang ya kawan-kawan ya. Dan juga apel itu lebih berair, sehingga walaupun saya buat keriting, dia tidak bakalan keras kawan-kawan. Jadi saya cuma goreng sekali doang. Saya angkat dulu ampasnya. Nah kawan-kawan, ini dia pisang gorengnya ya. Jadi dia keriting-keriting. Jadi di sini kawan-kawan saya punya pisang tuh pisang masak. Jadi dia cepat coklat. Tapi kalau kalian punya pisang masih agak setengah mengkal, dia lebih baik. Dan ini dia apel goreng. Ya. Dan ini dia kawan-kawan secara bersamaan, kalian bisa lihat hasilnya. Ya. Nah kawan-kawan, ini dia pisang goreng ala Nona Merauke. Dan ini dia apel goreng ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua kawan-kawan. Saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana crunchy-nya ini, jadi kalian bisa mendengar ya. Ya seperti itu kawan-kawan. Jadi ini karena dia pisang masak, jadi makanya dia lembut ya. Tapi kalau dimakan, kalau kalian suka pisangnya lebih garing, pakai pisang setengah masak kawan-kawan ya. Buat kalian yang belum tahu apel, di sini saya bakalan ambil apel yang kecil ini ya. Kalian bisa lihat ya. Di sini apel itu teksturnya berair, jadi dia tidak mungkin bisa garing sekali. Dia bakalan lembut. Jadi lembutnya seperti apa tuh? Kalian lihat ini, seperti ini kawan-kawan. Seperti ini. Ini apel ya. Ini apel tadi yang keras itu, dia jadi seperti bonyok gini. Ini khusus apel namanya Yona Gold untuk apel tart kawan-kawan. Jadi asam-asam manis-manis. Enak sekali kawan-kawan. Kalian lihat. Jadi dia kayak bubur begitu langsung jadinya. Kalau sudah dimasak, digoreng seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ini dia apelnya. Apelnya kelihatannya jelek kawan-kawan, tapi ini enak sekali rasanya. Lihat ya.
Jadi kalau kalian lihat yang keras tadi tuh dia jadi lembek. Ya. Terima kasih semua. Nah, kawan-kawan sekalian, akhirnya saya punya pisang goreng resep sendiri sudah jadi. Dan ini khusus buat teman-teman yang di rantau, yang kita susah sekali ketemu pisang kepok. Akhirnya bisa, jadi ini tercampur di dalamnya. Saya sudah tidak tahu yang mana pisang kepok yang beli dari Jerman, dari freezer, pisang rebus. Dan yang mana pisang tanduk. Yang jelas jadinya semua begini, pisang yang kecil, pisang yang jelek, pisang yang sudah kumal-kumal. Jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi buat kalian boleh dicoba. Jika kalian tidak suka terlalu coklat, usahakan pisangnya jangan terlalu masak kawan-kawannya. Karena kalau masak artinya pisangnya manis, ada kadar gulanya. Dan dengan adanya kadar gula bikin cepat coklat pada saat kita goreng. Gula 1 sendok saja kawan-kawan ya. 1 sendok paling banyak, kalau kalian suka manis 2 sendok. Karena gula itu membuat adonan cepat coklat atau berubah warna. Jadi jika kalian suka manis, sebaiknya setelah dibikin seperti ini, kalian boleh siram coklat, parut keju kawan-kawan ya. Dan itu bakal enak. Dan kalau kalian mau menggunakannya untuk kalian jualan kawan-kawan, kalian boleh goreng setengah masak. Jadi sudah bikin semua selesai, tapi jangan terlalu coklat dan dinginkan, simpan di freezer. Pas mau dijual baru digoreng kembali. Dan dijamin kawan-kawan tidak pakai acara lama digoreng dan juga garing, gurih sekali, enak sekali dimakan. Ya. Dan ini dia hasilnya kawan-kawan. Dan apel ini menurut saya rasanya kayak pisang goreng, makanya saya suka apel ini kawan-kawan ya. Tuh. Jadi mari kalian coba. Nanti saya tulis nama apelnya di dalam description box dan juga resepnya di dalam description box. Sip, selamat mencoba semua. Saya pegang dua-duanya. Cara.